Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lira, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi tentunya dalam Bincang Sehat spesial Ramadan. Dan kali ini saya sudah berada di Resinda Hotel dan tentunya dengan narasumber pada episode kali ini yaitu ada Dr. Fitra Hergiana, spesialis kulit dan juga kelamin dari Rumah Sakit Lira Medica yang akan sama-sama membahas mengenai mencegah dehidrasi di saat berpuasa dan dampaknya seperti apa pada kulit. Oke, kita akan menyapa terlebih dahulu Dr. Fitra yang sudah hadir. Halo dok, apa kabar? Halo Mas Abi, Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Puasa gimana dok? Lancar dok? Alhamdulillah, lancar. Ya, kan Dr. Fitra ini sibuk banget nih dok. Jadi itu puasa tetap lancar ya dok ya? Alhamdulillah lancar. Oke, dok, kita hari ini akan sama-sama membahas mengenai mencegah dehidrasi di saat berpuasa dan juga nanti dampaknya kalau ketika kita dehidrasi apa terhadap kulit ya dok ya? Nah, sebelum kita ke pembahasan, buat sahabat Lira semuanya, saya tidak lupa untuk mengingatkan semuanya, kalaupun memang sahabat Lira semuanya yang belum download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica, segera download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica karena selain bisa appointment secara online, juga banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan mengunduh aplikasi Rumah Sakit Lira Medica di Google Play maupun di App Store. Dan juga buat sahabat Lira semuanya yang bingung mencari tempat berbuka puasa, Resinda Hotel menyediakan reservasi buka puasa. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa dicek di website Resinda Hotel di www.resindahotel.com. Dan terakhir untuk sahabat Lira semuanya yang bingung mencari busana muslim untuk Idul Fitri, langsung kunjungi Instagram dari Dehana Muslim Style dan juga Rajna Party Dress karena banyak banget motif-motif pilihan untuk Anda dan keluarga. Seperti saya hari ini juga menggunakan dari busana Dehana Muslim Style, jadi langsung saja kunjungi Instagram dari Dehana Muslim Style. Oke dok, kita ke pembahasan mengenai episode kali ini yaitu adalah mencegah dehidrasi di saat berpuasa dan dampaknya terhadap kulit. Nah dok, sebenarnya penyebab dari dehidrasi di saat berpuasa itu seperti apa sih dok? Jadi penyebab dehidrasi itu biasanya memang kekurangan asupan dari cairan. Nah, kekurangan asupan dari cairan ini memang bisa karena salah satunya dengan minum air putih ya. Betul. Nah, pada saat bulan puasa ini kita harus minimal minum air putih itu sekitar 8 gelas sehari. Ini yang memang banyak dilupakan oleh kita semua. Oke. Nah dok, sebenarnya ada nggak sih ciri-ciri ketika kita sedang mengalami dehidrasi dok? Ciri-ciri pada saat kita mengalami dehidrasi kita bisa dilihat misalnya matanya kadang cekung, lalu juga terlihat lebih lesu, lebih loyo, lalu juga kita dilihat memang kulitnya pun juga agak jadi turgor, kulitnya dia kering. Pada saat dicubit ini dia kembalinya akan lama. Nah ini merupakan salah satu tanda-tanda dari dehidrasi. Lalu kita dilihat juga terdapat kekeringan di bagian yang lainnya. Jadi kuncinya adalah ketika kita sedang berpuasa itu langkah baiknya untuk minum air putih ya dok. Betul. Ya. Perbanyak minum air putih dan memang dehidrasi ini sebenarnya bisa dibilang cukup berbahaya nggak dok? Betul, berbahaya Kang. Jadi dehidrasi ini kita bisa lihat ada gradasinya, ada dehidrasi ringan, sedang, berat. Pada saat yang berat ini yang memang harus terjadi penanganan khusus. Bukan hanya saja dengan air minum, yang sedang pun juga sudah kita harus ditambahkan dengan oralit, dengan penambahan cairan yang berisi ion seperti itu. Nah, dan juga kita lihat setelah itu selanjutnya kalau yang sudah berat ini kita harus penanganan khusus. Jadi kita dilihat harus misalnya dengan diinfus kita pemberiannya. Makanya kita bagaimanapun kita harus dari yang dehidrasi yang ringan dulu kita harus sudah koreksi seperti itu. Oke. Nah dok, dari dokter sendiri ada nggak sih nih dok tips mengatasi dehidrasi di saat berpuasa dok? Jadi tips mengatasi dehidrasi pada saat berpuasa adalah minum air putih yang cukup 8 gelas sehari. Itu bisa kita bagi pada saat sahur ya, lalu pada saat setelah itu pun juga setelah azan maghrib kita minum air putih dulu, lalu kita sholat maghrib, setelah itu minum lagi, baru kita makan, setelah itu minum pada saat setelah kita tarawih minum lagi, karena itu jumlahnya harus 8 gelas satu hari supaya asupan cairan pada saat tubuh ini tetap cukup. Oke. Nah dok, saya sempat membaca artikel nih dok, katanya kalaupun memang ketika kita sedang berpuasa itu akan meningkatkan inner beauty dok, khususnya buat sahabat Lira semuanya di rumah bahwa
benar nggak sih dok dengan berpuasa akan menambah aura wajah jadi semakin cantik? Iya. Tapi dokter bisa ditahan dulu karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Bincang Sehat spesial Ramadan. Rumah Sakit Lira Medica memberikan pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat. Dilengkapi dengan tenaga medis handal serta peralatan medis berstandar nasional. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional. Rumah Sakit Lira Medica menyediakan fasilitas ambulans emergency dan non-emergency yang responsif, serta layanan instalasi gawat darurat 24 jam. Rumah Sakit Lira Medica berkomitmen memberikan pelayanan medis prima bagi masyarakat. Terima kasih masih bersama Bincang Sehat spesial Ramadan dan tentunya masih bersama dengan Dr. Fitra Hergiana, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Lira Medica. Dan kita masih membahas seputar mencegah dehidrasi di saat berpuasa dan dampak terhadap kulit. Tadi sempat saya bertanya dok, apa benar ketika kita sedang berpuasa akan menambah aura wajah akan semakin cantik gitu dok? Ya. Jadi memang pada saat puasa ini memang akan menambah aura kita karena memang ini merupakan bulan Ramadan juga, lalu pun selain memang berpuasa, itu pun kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, sehingga pada saat bulan ini pun memang sehingga auranya ini menjadi lebih positif, dan juga aura positif itu bukan hanya saja dari perawatan, tetapi juga dari dalam hati. Hati ini pun juga pada saat bulan puasa ini kita melaksanakan ibadah-ibadah seperti misalnya puasa, sholat, lalu juga taraweh, kadang-kadang tahajud, dan juga khataman Quran. Nah, sehingga aura ini yang menjadikan aura kita menjadi semakin positif, dan juga selain itu juga kita bisa mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selain memang outer, inner beauty-nya pun akan semakin muncul di bulan Ramadan ini. Baik, jadi memang benar ya dok ya, kalaupun memang kita sedang berpuasa itu akan meningkatkan aura dari wajah, gitu, dok ya. Jadi karena memang selain perawatan juga berpuasa juga direkomendasikan untuk salah satunya adalah menambah aura kayak gitu, dok ya. Betul. Nah, dok, sebenarnya kalau bener nggak sih dok, kalau memang kulit kering itu adalah tanda dari dehidrasi, dok? Salah satunya ada, betul, kulit kering ini salah satunya adalah tanda dari dehidrasi. Jadi yang kita lihat tadi, salah satu dari dehidrasi itu adalah tekanan turgor kulitnya ini, dia pada saat kita cubit dia akan lama kembalinya. Dan juga kita lihat bahwa kulitnya warnanya kurang baik, dehidrasi itu, lalu juga kering, lalu kita lihat dari kalau mata itu sekitar mata ini jadi lebih cekung. Nah, ini yang memang harus kita hindari pada saat bulan puasa dengan 8 gelas sehari minum air putih seperti itu. Tapi dok, kalaupun memang katanya sih ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ketika kita memiliki kulit yang berminyak, dok, itu tidak bisa mengalami dehidrasi. Apa itu benar, dok? Salah sih sebenarnya, itu hoax ya. Jadi sebenarnya kulit yang berminyak pun juga masih bisa dehidrasi. Hanya yang berminyak ini adalah keadaan jumlah kelenjar minyaknya, dan kelenjar minyaknya lebih besar pada wajah misalnya yang biasa kita lihat. Sehingga ini memang
terlihat kulit ini lebih berminyak. Karena tipe kulit ini kan ada yang kering, berminyak, ada juga tipe yang campuran. Nah, jadi sehingga tidak kulit yang berminyak ini masih bisa juga dehidrasi. Makanya kita harus tetap berhati-hati. Jadi memang walaupun memang antara kulit kering, sandaman dan kulit berminyak, tetap aja kalaupun memang dehidrasi, tetap aja ya dok ya? Tetap aja dehidrasi. Tetapi makanya pada saat bulan puasa ini adalah selain memang kita dari inner beauty, kita pun juga tetap harus merawat kulit wajah kita atau bagian tubuh kita. Dengan apa? Misalnya kita pada saat setelah mandi, handukan itu harus memakai pelembab. Kenapa harus memakai pelembab pada saat masih setelah mandi atau handukan? Karena supaya pori-porinya ini masih terbuka, sehingga pelembab yang berada di dalam kulit ini lebih lama berfungsinya atau lebih lama tinggalnya. Nah, sehingga dehidrasi kulit ini masih bisa kita koreksi, salah satu dengan pemberian pelembab. Lalu juga kita lihat tetap kita harus merawat wajah ya, betul. Inner dan outer, karena ada orang yang bilang suatu penelitian bahwa orang yang good looking ini mempunyai kesempatan bekerja yang lebih baik. Nah, betul, karena bagaimanapun orang apabila kita bekerja pasti akan melihat dulu kita penampilan kita bersih atau tidak. Jadi sehingga di bulan puasa ini selain kita mempertinggi inner beauty, yang outernya pun kita harus tetap kita rawat. Dengan apa? Misalnya kita dengan perawatan, dengan memakai krim wajah yang memang sesuai dengan tipe kulitnya. Lalu juga setelah itu kan ada biasa kita pagi pakai tabir surya, lalu malam pun juga memakai krim racikan dokter spesialis, sehingga memang inner dan outer ini bisa lebih baik lagi. Terus juga kan kita meskipun pada saat pandemi ini kita tidak bertemu dengan sanak keluarga yang besar, tetapi kan kita lebaran ini ada sesuatu yang beda, betul. Kayak gitu. Nah dok, ada nggak sih dok tips and trick dari dokter sendiri untuk ketika kita tahu bahwa jenis kulit kita seperti apa, terus harus menggunakan pelembab seperti apa, terus cek kandungannya tuh harus mengandung apa gitu dok? Ada nggak dok? Jadi kalau misalnya yang paling baik adalah tetap konsultasikan kepada dokter spesialis kulit dan kelamin untuk tipe wajahnya. Ini kita bisa ke Lira Medica untuk lihat tipe kulit wajahnya, perawatan apa yang pas dan juga perawatan apa yang memang cukup untuk tipe kulit tertentu ini. Lalu juga untuk kandungan obat, kita harus lihat tipe kulit kita ini apa, apakah kering, apakah berminyak, ataukah tipe campuran. Ini pun juga terapinya akan berbeda-beda. Kosmetiknya, obat yang dipakainya pun itu juga berbeda-beda tergantung dari tipe kulitnya. Jangan sampai tipe kulit berminyak dipakai yang kering. Nah ini kan juga nggak pas, sehingga nanti itu akan menimbulkan komedo ataupun akan menimbulkan jerawat-jerawat yang lain. Sekarang saat ini banyak sekali skincare yang memang terjadi dijual gitu kan. Tetapi kita harus lihat dulu. Yang pertama, apakah itu BPOM apa tidak. Dan juga biasanya kalau dokter spesialis kulit ini kita menggunakan racikan. Racikan ini tergantung dari tipe kulit wajah seseorang yang pasien ya. Jadi kita lihat pada saat datang kita cek dia tipe kulitnya apa, lalu obat apa yang cocok untuk dipergunakan. Setelah itu kita lihat pun juga jangan asal membeli skincare karena tipe kulit kita ini kan berbeda-beda. Ada yang memakai skincare tertentu, misalnya Dimas cocok, di saya tidak. Betul. Nah ini kan memang makanya harus penilaian dari seorang ahlinya. Jadi untuk langkah pertama adalah konsultasikan ya dok. Konsultasikan dulu kepada dokter kulit atau dokter kulit dan kelamin, itu nanti untuk treatmentnya akan seperti apa gitu dok ya. Oke dokter, menarik sekali. Nah dokter, ini mungkin pertanyaan terakhir dok. Kulit dehidrasi ini katanya bisa diatasi memakai krim atau hand body saja gitu dok. Itu benar nggak dok? Sebenarnya bukan saja, tetapi tetap asupan cairannya harus dikoreksi dan ditambah dengan pelembab tersebut. Nanti kita lihat pelembab ini pun juga sangat penting untuk kelembapan atau dari kulit kita. Tetapi caranya pun harus benar yang tadi saya telah jelaskan. Misalnya setelah mandi kan kita berhandukan itu langsung dioleskan pelembab. Minimal 2-3 kali sehari, dan kita lihat pelembabnya itu apa. Yang baik adalah pelembab yang mengandung ceramide ya, mengandung ceramide dan juga memang sehingga bisa dan juga yang sesuai dengan
kulitnya. Jadi kan banyak pun juga pelembab-pelembab yang beredar di pasaran. Ada yang memang baik, ada yang tidak. Ada yang memang hanya mempunyai efek kosmetik wangi saja. Tetapi yang penting adalah bukan dari wanginya, tetapi dari pelembab tersebut, gitu kan? Khasiatnya, Dok, ya. Berefek tahan lama terhadap kulit atau tidak. Ataupun juga apabila kulitnya ini atopik. Atopik ini adalah kulit yang sensitif atau kulit yang tanda kutip alergi. Ini pun juga harus memakai pelembab yang khusus. Karena banyak yang salah kaprah saat ini adalah pada saat pemberian pelembab adalah pada saat kulit kering. Nah, itu kurang tepat. Sebaiknya adalah pada saat setelah mandi, seperti itu. Oke, dokter. Terima kasih, dokter, atas pembahasannya mengenai mencegah dehidrasi di saat berpuasa dan dampak seperti apa nanti kepada kulitnya, Dok, ya? Iya. Dokter, sehat terus. Sama-sama, Mas. Semangat terus untuk berpuasa, ya, Dok, ya. Karena memang kayak saya lihat tuh dokter tuh sibuk banget, Dok. Iya, Mas. Sekarang ya. Selain memang saya harus praktek, saya harus ngurusin COVID. Vaksinasi ini juga saat ini kita sedang percepatan vaksinasi. Kedua, tentang COVID masih tetap terjadi kenaikan. Yang ketiga, saya juga jadi jubir pemulihan ekonomi. Jadi saya 3 jubir, Mas. Jubir COVID, jubir vaksinasi, jubir pemulihan ekonomi. Jadi memang akhirnya kemana-mana, tapi kita niatkan adalah ibadah. Ini kan sehingga tadi yang bisa kita menjadi inner kita. Dan juga kita pun bisa menjadi banyak belajar, banyak ketemu orang. Nah, ini sekali yang memang niat kita ibadah, membantu banyak orang. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan, ya mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Dokter Pitra, sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah mampir di episode kali ini. Baik, sahabat Lira semuanya, itu tadi pembahasan mengenai episode tentang mencegah dehidrasi di saat berpuasa dan dampak pada kulit. Jangan lupa untuk terus saksikan Bincang Sehat Spesial Ramadan setiap hari Rabu dan juga Sabtu di channel YouTube Rumah Sakit Lira Medica. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Resinda Hotel dan Dehana Muslim Saleh yang sudah mensupport acara pada hari ini. Dan saya beserta Dokter Pitra pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.